Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa dalam upacara yang berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Upacara dimulai dengan penghormatan kepada bendera merah putih, diikuti dengan hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Suasana di Istana Negara terasa penuh haru dan kebanggaan ketika keputusan Presiden, Kepres nomor 116/TK tahun 2025 dibacakan oleh Menteri Sekretaris Negara, menandai pengakuan resmi negara atas jasa-jasa besar para tokoh dalam memperjuangkan, membangun, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penganugerahan gelar ini bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan juga pengingat akan nilai-nilai perjuangan, kejujuran, dan pengabdian tanpa pamrih kepada bangsa. Ia menekankan pentingnya generasi muda meneladani semangat para pahlawan yang telah berkorban demi cita-cita kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Para tokoh yang kita hormati hari ini datang dari latar belakang berbeda. Ada yang berjuang lewat senjata, ada yang melalui pena, pendidikan, diplomasi, maupun perjuangan kemanusiaan. Namun semangat mereka satu, yaitu Indonesia yang merdeka, adil, dan bermartabat. Di antara tokoh yang mendapat penghargaan, dua nama paling mencuri perhatian publik adalah Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Presiden kedua Soeharto. Penghormatan kepada dua mantan kepala negara ini menjadi simbol rekonsiliasi sejarah, memperlihatkan bagaimana bangsa menghargai jasa dari berbagai era perjuangan, tanpa memandang perbedaan latar belakang politik. Selain keduanya, penghargaan juga diberikan kepada aktivis buruh Marsinah, simbol keberanian perempuan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Sarwo Edi Wibowo, tokoh militer dan pendidik, Profesor Mokhtar Kusuma Atmadja, ahli hukum internasional, serta Rahma El Yunusiyah, pelopor pendidikan Islam bagi perempuan. Nama-nama lain yang turut menerima gelar pahlawan nasional tahun ini, antara lain Syekhona Muhammad Khalil, Sultan Muhammad Salahuddin, Tuan Ronda Haim Saragih, dan Zainal Abidin Shah, masing-masing memiliki jasa besar di bidang perjuangan bersenjata, dakwah, diplomasi, hingga pembentukan karakter bangsa. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116/TK tahun 2025. Nomor urut 1, Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2, Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3, Almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, Almarhum Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmadja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5, Almarhumah Hajah Rahmah El Yunusiyah, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6, Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7, Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8, Almarhum Syekhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9, Almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10,
Almarhum Zainal Abidin Shah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Persiapan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Mohtar Kusumaatmadja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mohtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajar Rahma El Yunisia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunisia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata. Perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ahli waris almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenelian 1922. Ahli waris almarhum Syaikona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Syaikona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Ahli waris almarhum Tuan Rondahaim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragi, pasukan raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala. Ahli waris almarhum Zainal Abidin Shah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi, Zainal Abidin Shah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional ini, kita diingatkan bahwa perjuangan tak pernah benar-benar berakhir. Setiap tetes keringat, setiap langkah kecil untuk kebaikan adalah bagian dari kisah besar bangsa ini. Para pahlawan mungkin telah tiada,
namun semangat mereka hidup di antara kita. Dalam kejujuran yang sederhana, dalam kerja keras tanpa pamrih, dalam cinta yang tak pernah lelah untuk Indonesia, kita adalah penerus api perjuangan itu. Tugas kita bukan hanya mengenang, tetapi melanjutkan, menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya, dan menjadikan negeri ini rumah yang membanggakan bagi semua. Karena setiap zaman memiliki pahlawannya sendiri, dan hari ini, pahlawan itu bisa jadi kita. Mari melangkah bersama, menyalakan semangat, dan mewujudkan cita-cita para pendahulu kita. Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat. Menuju Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Pahlawan. Terima kasih para pejuang bangsa.